Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita di pembelajaran keempat. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu, semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersemangat. Segera kita mulai pembahasannya. Sahabat pintar, masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikan gambar berikut. Para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus berusaha memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Sahabat pintar, sekarang coba buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakanlah tabel berikut untuk menuliskannya. Berikut ini adalah contohnya. Paragraf pertama, hal-hal penting yang terdapat di dalamnya adalah para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Dan berikutnya, para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Kemudian hal-hal penting di paragraf kedua adalah tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Selanjutnya, hal penting di paragraf ketiga, yaitu para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan.
Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Di paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat, hal pentingnya adalah kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tuliskan pertanyaan dan jawaban dari setiap paragraf dari bacaan di atas. Gunakanlah kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Berikut ini contohnya. Pertanyaan pertama menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabnya adalah nelayan dan pedagang ikan. Kemudian pertanyaan kedua menggunakan kata tanya kapan. Kapan biasanya tempat pelelangan ikan itu terlihat ramai? Jawabnya setiap hari pada musim tangkap ikan. Dan pertanyaan ketiga dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara para nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan? Dengan tidak menggunakan zat berbahaya, melainkan dengan alat tangkap sederhana. Selanjutnya di pertanyaan yang terakhir nomor 4, kata tanya yang digunakan adalah siapa. Siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan? Jawabnya adalah nenek moyang mereka. Nah, sahabat pintar, kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya yang lain yang lebih bagus. Kemudian, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf seperti contoh berikut ini. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Sahabat pintar, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan masyarakat yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja yang terjadi dalam kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya.
Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, sahabat pintar, jika kalian sudah baca, perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut dan apa perannya. Kalian bisa tuliskan pada tabel berikut ini. Hasil pengamatan gambar dan bacaan. Bagi seorang nelayan memiliki peran sebagai penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Kemudian juru lelang memiliki peran untuk menawarkan harga kepada calon pembeli. Pedagang besar memiliki peran menjual ikan ke daerah lain. Sedangkan penyedia alat transportasi memiliki peran membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Lalu kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatanmu? Kesimpulannya adalah setiap warga negara mempunyai peran berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Sahabat pintar, kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Berikut ini hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat pada kegiatan pelelangan ikan. Pada kegiatan pelelangan ikan, nelayan mempunyai hak mendapat uang dari penjualan ikan. Sedangkan kewajibannya adalah menyediakan ikan dengan kualitas baik dan memelihara laut. Kemudian juru lelang. Juru lelang mempunyai hak mendapatkan penghasilan atau imbalan dari jasa melelang. Dan kewajibannya membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada para pembeli. Selanjutnya adalah pedagang. Pedagang mempunyai hak mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik dan kewajibannya membayar uang sesuai ketetapan dari hasil lelang. Dan yang terakhir adalah buruh atau kuli angkut memiliki hak mendapat upah atas jasa angkutnya. Kemudian kewajibannya mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju.